Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja-puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Bijaksana, yang bersedia mengampuni beragam dosa, membimbing hamba-hambanya ke jalan mulia, menebarkan hikmah, memantik makna, dan memperluas cakrawala. Semoga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur sekecil apapun karunia terhidang, dan selalu menjadi pribadi yang sabar, seberat apapun masalah menghadang. Amin. Salawat dan salam untuk kekasih Allah baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pejuang sejati yang harmoni, jauh dari sifat iri dan dengki. Beliau berbelas kasih dan sangat mencintai umatnya ini. Semoga kita bisa jumpa beliau dalam naungan ridha Allah di surga yang agung dan lestari. Amin ya Ghafurul Halim. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semuanya yang saya cintai di jalan Allah, kita berjumpa kembali bersama dengan Zahir Juwana Ridwan, seorang pustakawan spesialis geografi dan penutur atau pegiat sastra pantun. Dan saya juga seorang pustakawan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu, sebagai seorang yang menutur pantun, elok kiranya sebelum kita masuk pada pembahasan, saya hadiahkan sebaik pantun untuk Anda semuanya. Kalaulah hendak pergi ke Penang, belilah baju berwarna jingga. Kalaulah ingin hatimu tenang, zikir selalu rajin membaca. Ya, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, saat ini bulan Ramadan, bertepatan tahun 2023 di kantor kami, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulawesi Selatan. Saya ingin mencoba untuk sedikit mengupas fenomena tentang kebaikan dalam arti perbuatan baik seseorang yang kadang-kadang direspon oleh sebagian kalangan dengan negatif. Maka pada kesempatan kali ini saya beri judul berbuat baiklah dengan ikhlas walau beragam orang membencimu. Baik, mari kita coba mulai membahas tentang fenomena perbuatan baik yang dibenci oleh sebagian orang. Kalau kita bicara tentang perbuatan baik, tentu agama sudah lama memberikan garis-garisnya. Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang secara moral, secara agama, mungkin juga dalam konteks budaya, dalam konteks psikososial, dalam konteks humanity, kemanusiaan, itu nilainya baik dan maslahat atau berdampak baik kepada orang lain. Itu secara umum. Namun Bapak Ibu, perbuatan baik itu kemudian dikendalikan oleh satu sistem berpikir dan niat seseorang. Disinilah peran agama itu kemudian masuk. Artinya, agama ingin mengatakan bahwa berbuat baik itu tidak cukup manakala tidak dilandasi keikhlasan untuk menggapai keridhaan Allah. Nah, kira-kira begitu. Jadi agama datang untuk memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar berbuat baik, yaitu niatnya seseorang. Dalam agama dikatakan bahwa seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Bapak Ibu, saudaraku yang berbahagia, kita masuk dulu sedikit lebih ke dalam tentang perbuatan baik tersebut. Banyak orang berbuat baik misalnya, tapi niatnya mungkin keliru. Kita angkat satu contoh. Seseorang yang barangkali mungkin ingin dipilih dalam perhelatan-perhelatan tertentu. Dia berbuat baik, mungkin melakukan kebaikan, mengabdi pada masyarakat, melakukan kerja-kerja ini, kerja bakti dan sebagainya. Tapi niatnya untuk meraih sesuatu yang dengan sesuatu itu setelah dia raih, dia bisa melakukan kezaliman dan perbuatan aniaya kepada masyarakat dan kepada banyak orang. Atau mungkin dia punya niat setelah dia terpilih, apakah pada kelembagaan tertentu atau kemanapun dia terpilih terhadap amanah yang diberikan itu, maka dia akan melakukan korupsi, manipulasi, dan kejahatan-kejahatan keuangan. Sebelum sampai ke sana, dia berbuat baik, mengabdi pada masyarakat, membina masyarakat, tapi tujuannya adalah untuk meraih posisi kedudukan jabatan yang nanti setelah itu dia gunakan untuk berbuat zalim dan bahkan melakukan korupsi. Ini banyak yang terjadi. Itu sebabnya mengapa agama kita hadir
bahwa berbuat baik itu harus ada landasan keyakinannya karena Allah. Kita yakin bahwa Allah lah yang menjadi tujuan kita. Orang yang mempunyai keyakinan yang begitu kokoh dan kuat, ribuan orang pun tidak akan bisa menghancurkan dirinya kalau seseorang punya keyakinan atas nama Allah. Itu pasti. Kenapa? Karena agama sudah memperlihatkan peta-petanya. Agama sudah menggelar sejarahnya sekian lama bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh siapapun juga atas keyakinan dan landasan untuk meraih keridhaan Allah pasti sampai pada tujuannya. Sekecil apapun yang Anda lakukan. Guru saya pernah mengajarkan bahwa seseorang diapresiasi oleh Allah itu, seseorang yang masuk ke dalam surga itu bukan karena besarnya perbuatan baikmu, tapi karena niatmu yang begitu indah yang dilihat oleh Allah di dalam selubung hatimu yang menyebabkan Allah ridho terhadap dirimu, dan itulah rahmat yang akan mengantarmu ke surga. Itu ajaran tasawuf yang sangat dalam sekali. Itu sebabnya, saudaraku yang saya cintai dan juga generasi muda Indonesia, kalau kita hendak berbuat baik, maka kita harus mengatur sistem cybernetik berpikir kita dan konekkan dengan hati. Kalau Dana Zohar dan Ian Marshall menyebutnya spirituality quotient, kecerdasan spiritual. Apa itu? Connect langsung ke Allah. Ya Allah, saya ingin membimbing dan membina masyarakat agar masyarakat itu cerdas dan bermarwah. Semoga dengan dia cerdas dan bermarwah, kelak mereka mendapatkan kesempatan, pintu-pintu dan peluang untuk kehidupannya yang lebih baik. Kalau mereka hidup lebih baik, mereka bisa berjuang untuk membangun kemuliaan yang Engkau ridhai di dunia ini, dan mereka bisa berhubungan dengan sesama manusia dan masyarakat ini dalam kehidupan yang Engkau ridhai. Itulah yang menyebabkan pikiran dan niat kita connect kepada Allah. Bukan bahwa kalau saya melayani masyarakat berbuat baik supaya saya dapat jabatan ini, jabatan itu, setelah itu saya korupsi, manipulasi, dan bukan itu. Itu kulitnya saja perbuatan baik. Tapi substansinya ada sesuatu yang buruk yang dia simpan di dalam hatinya. Dan itu bukan itu yang dimaksud oleh agama. Agama mengajarkan berbuat baiklah ikhlas karena Allah. Kalau engkau ridho, Allah pasti ridho. Pegang itu. Kalau engkau ridho, Allah pasti ridho. Perbuatan baik harus datang dari hati. Keikhlasan hati yang mendapatkan curahan rahmat Allah, itulah kebaikan yang hakiki. Itulah substansi dari perbuatan baik. Perbuatan baik banyak. Melayani masyarakat, membina, mendidik, membantu kesulitan orang, apalagi melakukan banyak hal, kerja-kerja kemanusiaan dan sebagainya. Tapi itu semua, kerja-kerja itu, landaskan karena engkau ingin meraih keridhaan Allah. Dunia engkau dapat, akhirat akan engkau dapat. Kenapa dunia engkau dapat? Semua manusia yang dilayani secara baik pasti akan mendoakan diri. Percaya saya. Sebagai seorang pustakawan, saya melihat secara nyata itu, Bapak Ibu. Orang-orang yang menerima kebaikan-kebaikan kita akan terhubung secara psikososial dan connect dengan hati kita dan pikiran kita. Orang-orang yang terlayani dengan baik akan senantiasa mengirim doa ke langit mulia kepada Tuhannya untuk mendoakan diri kita. Orang-orang yang mendapatkan pelayanan yang baik dari kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan akan senantiasa mendukung, tanda petik, mendukung gagasan-gagasan baik kita. Itu sebabnya agama hadir untuk mengajarkan kepada kita sebelum perbuatan baik itu dilakukan, maka ada selubung yang paling dalam, yaitu niatkan ikhlas karena Allah. Bapak Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah, kita masuk sedikit pada keikhlasan. Karena tadi orang mengatakan, oke, kita bisa berbuat baik, ini, itu, dan sebagainya. Bagaimana caranya meraih keikhlasan itu? Kita coba untuk mengupas sedikit. Nanti
klip yang lain saya akan lebih detail mengupas tentang keikhlasan, tetapi saat ini mari kita coba untuk mendekati kulitnya dulu. Saudaraku yang berbahagia, ikhlas itu dari akar bahasa Arab ya, khalis. Khalis itu murni, pure lah. Kalau dalam bahasa Inggris itu murni. Khalis itu orang yang ikhlas, itu orang yang murni melakukan sesuatu atau berniat betul-betul untuk Allah tujuannya. Islam mengajarkan kita itu. Lakukan sesuatu tujuannya Allah. Tujuannya Allah. Sebab nanti di akhirat, setiap orang yang melakukan sesuatu itu akan digantung oleh apa yang dia niatkan. Seseorang di akhirat, ya Allah, saya sudah banyak pahala, ini itu, melakukan ini itu, kerja-kerja masyarakat dan sebagainya. Allah mengatakan, kamu berdusta. Kenapa? Karena kamu melakukan itu supaya mendapat pujian dari masyarakat. Karena kamu melakukan itu supaya mendapatkan apresiasi, mendapatkan jabatan, mendapatkan kekuasaan dan sebagainya. Dan di dunia engkau telah dapatkan itu. Maka di akhirat tidak ada bagianmu. Betapa sedihnya orang yang tapi orang yang berbuat baik karena Allah, maka di akhirat tanpa dia sebut kebaikannya, Allah akan datang menaunginya dan berkata, engkaulah hambaku yang berbuat baik karena mengharapkan keridhaanku, kata Allah. Karena engkau datang mengharapkan keridhaanku, maka aku ridho terhadapmu. Engkau menujuku, aku pun menujumu. Engkau datang kepada aku dan aku datang membantumu. Itulah makna keyakinan tentang keikhlasan seseorang dalam perbuatan baik. Saudaraku yang dicintai Allah, tadi kita katakan bahwa ikhlas itu menjadi landasan dasarnya perbuatan baik. Tetapi banyak orang yang bertanya, Zahir, bukankah ikhlas itu sangat sulit? Tentu, sangat sulit. Saya ingin mengatakan dalam agama kita diajarkan keikhlasan itu Bapak Ibu memang bukan dari diri manusia. Maksudnya tidak ada seseorang yang sehebat apapun amalnya, secerdas apapun otaknya, sepintar apapun, sehebat apapun dia yang bisa berlaku ikhlas tanpa rahmat Allah. Gak ada. Orang bisa ikhlas itu karena Allah merahmatinya. Karena rahmat Allah datang untuk menaunginya dalam setiap gerak-gerak kehidupannya, dalam setiap gerak-gerak hatinya. Allah datang menolongnya. Maka pertolongan dan rahmat Allah itulah yang menyebabkan seseorang mampu berlaku ikhlas. Khalis, dia murnikan tujuannya hanya untuk sang penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang saya cintai di jalan Allah, oleh karena itu, karena memang ikhlas itu tidak mudah dan dia merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka membuka pintu hati dan pikiran kita untuk menerima rahmatnya Allah, itulah yang menjadi tugas pokok kita. Bisa paham? Saya kasih satu contoh. Saya teringat kalau tidak salah Buya Hamka, semoga Allah mencintai beliau. Kalau tidak salah beliau berkata begini, rahmat Allah itu persis seperti landasan pesawat, airport, bandar udara, landasannya dengan pesawatnya. Kalau di tempat itu pesawat yang ingin mendarat kecil, landasan kecil, maka pesawat kecil mendarat bisa. Jangan pernah berharap mendarat pesawat Boeing yang besar sekali di satu landasan yang kecil. Bisa paham? Kalau ingin pesawat Boeing landas di satu tempat, maka buatkan landasan yang betul-betul tepat seperti itu. Buat landasan yang besar, yang panjang, yang standar internasional. Sehingga pesawat Boeing yang besar itu bisa landas di situ. Kalau landasannya kita buat kecil, tidak bisa pesawat Boeing turun di situ. Paling pesawat Fokker yang kecil atau pesawat-pesawat ya, yang kecil. Rahmat Allah itu mirip begitu perumpamannya. Artinya, diri kita yang kita siapkan, pikiran dan hati kita dengan membuat landasan yang besar dan panjang.
sehingga rahmat Allah yang besar itu bisa turun ke dalam hati kita. Itu poin penting ketika kita membahas tentang rahmat Allah yang datang ke dalam hati kita. Keikhlasan yang Allah kirim ke dalam hati itu juga mirip seperti tadi, bahwa memang keikhlasan dan pertolongan Allah itu macam-macam Bapak Ibu. Nah ini penting saya jelaskan, macam-macam. Dan keikhlasan serta rahmat Allah datang itu dia tidak memilih orang. Bisa, itu darah biru, ini pangkatnya sekian, ini jabatannya, ini orang yang secara strata sosial tinggi. Bukan, Allah tidak milih begitu. Iya tuh, sebab kalau Allah memilih begitu, semua nabi-nabi itu dipilih oleh Allah dari strata-strata yang tinggi semua. Kan tidak juga. Iya. Tidak. Jadi Allah itu dalam memberikan rahmat dan keikhlasan kepada hati kita, itu ada kehendak-kehendaknya yang sebagian sampai detik ini tidak bisa terpetakan ilmunya. Itu terserah Allah. Nggak usah kita campuri. Tugas kita adalah kita buka hati, semoga rahmat Allah itu memilih kita. Itu terserah Allah. Allah mau pilih si A, si B, si C, si D. Allah mau pilih dia, mau pilih yang ini. Itu terserah Allah. Itu tugas kita adalah membuka hati dan pikiran kita, semoga kita salah seorang yang terpilih, apalagi di bulan Ramadan ini, gitu ya. Jadi rahmat-rahmat yang Allah bentangkan itu memang luas dan macam-macam bentuknya. Nah, ketika seseorang telah dirahmati oleh Allah, diselimuti hatinya dengan pancaran-pancaran keikhlasan, maka pancaran keikhlasan itu nanti akan menjadi semacam tanda petik, ya, akan menjadi sinar kemuliaan bagi seseorang di dalam berkarya dan di dalam berbuat kebaikan. Orang Pak, kalau berbuat kebaikan, Bapak Ibu, kalau dia diikhlaskan oleh Allah, berbeda dengan orang yang berbuat kebaikan dan dia tidak ikhlas. Bagaimana cara menakarnya? Saya kira itu nanti lain kali kita akan bahas. Tapi itu penting sekali membahas tentang seseorang yang ikhlas melakukan sesuatu karena Allah, berbeda Pak dengan orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah. Hanya karena pujian, hanya karena ingin jabatan, hanya karena ini itu dan hanya karena duniawi semata. Itu beda dengan orang yang kalau dia ikhlas melakukan sesuatu. Guru kami mengajarkan tentang itu, bagaimana kita berjuang, ikhlaskan hatimu untuk Allah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, nah tadi Islam kemudian masuk, kalau engkau sudah betul-betul merasakan dan engkau betul-betul membuka hatimu agar datangnya rahmat Allah terhadap keikhlasan dalam perbuatan baikmu, maka segera berbuat baik. Segera lakukan. Anda-anda yang biasa mengajar, membimbing, membina masyarakat, lakukan. Turunlah kemanapun engkau bisa turun, membimbing, membina masyarakat, agar mereka bisa hidup lebih baik dengan marwah ilmu pengetahuan. Anda yang membina, yang melayani di rumah sakit, yang sebagai dokter, perawat, dan sebagainya, lakukan dengan ikhlas. Semoga dengan itu, ketika Anda melayani sebagai perawat, sebagai dokter, sejawat medis, mudah-mudahan dengan pelayanan Anda kepada masyarakat, Allah meridai langkahmu. Anda yang di pemerintahan, aparatur sipil negara, ASN, bekerjalah dengan baik. Anda masuk pagi, pulang sore, dengan tingginya kelelahan yang menerpa kita semuanya, berbuatlah yang terbaik. Layani masyarakat, hindari dirimu dari keinginan untuk melakukan korupsi dan segala macam kejahatan keuangan yang merugikan negara. Karena itu akan menyengsarakan kita semua. Anda sebagai ASN, jadilah ASN yang tangguh. Yang hanya Allah tujuan. Yang hanya Allah tujuan. Karaktermu terjaga, tuturmu terjaga, kesungguhanmu untuk Allah terjaga. Jadilah ASN yang betul-betul meraih keridhaan. Lihatlah Allah.
Lihatlah berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana hidup dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dalam kesulitan yang luar biasa. Mereka adalah anak-anak bangsa yang sejatinya dibantu. Mereka adalah anak-anak bangsa yang sejatinya hidup dalam kemuliaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, jadilah aparat-aparat negara, elit-elit bangsa yang peduli kepada negeri ini. Dalam keadaan situasi yang begitu sulit, dalam keadaan situasi di mana bangsa kita penuh dengan prahara, ini saatnya pejuang-pejuang tangguh dalam kebaikan berbuat baik kepada masyarakat dengan keikhlasan hatinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, memang tidak mudah karena terlalu banyak ujian dan godaan yang berat sekali. Tetapi kita pasti akan pulang menghadap Allah. Ikhlaskan hati dan berbuat baiklah, termasuk kepada masyarakat kecil. Karena mereka bahkan untuk kebutuhan terutamanya, makan minum pun tidak didapatkannya. Bagaimana yang lain martabat dan marwah kehidupannya. Oleh karena itu, kalau kita berjuang bersama-sama berjuang, memohon keridhaan Allah dengan kesungguhan untuk membangun marwah bangsa ini, saya percaya kita pasti mampu merubah bangsa ini menjadi lebih gemilang pada masa-masa yang akan datang. Dan kepada saudaraku semua, jangan biarkan hati kita selalu berniat ingin korupsi dan melakukan kejahatan keuangan dengan cara-cara yang melawan hukum. Karena itu akan mempermalukan kita semuanya. Oleh karena itu saya menitip pesan kepada semua, lakukanlah kebaikan terus-menerus secara berkelanjutan, langgeng dan lestari. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, kemudian tadi saya katakan di awal, akan dibenci dan akan tidak disukai oleh berbagai macam kalangan. Kenapa? Karena sifat manusia itu memang seperti itu. Jiwa kita sebagai manusia itu ada kalanya ketika orang-orang lain berbuat kebaikan, maka dengan serta-merta dia reaktif untuk melawan itu. Bisa jadi dia melawan itu karena ketidaksukaannya, bisa jadi karena ada kepentingannya yang dia rasa terhalangi oleh sifat baik dari Anda. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan bahwa apapun itu, jangan pernah berhenti kita semuanya untuk senantiasa berjuang dengan ikhlas berbuat kebaikan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi bagaimanapun. Berbuat baiklah terus-menerus, sebagaimana Allah telah menuntun dan membantumu. Berbuat baiklah kepada kehidupan ini